Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu, amin. Perkenalkan, saya Hafiz Indra Pratama, CPNS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Saya hendak memperkenalkan salah satu tokoh nasional yang dalam kehidupannya mengimplementasikan atau merefleksikan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara itu tidak hanya dilihat dari perjuangan melawan penjajah, tetapi dewasa ini dapat dilihat dari implementasi kehidupan kita sehari-hari. Untuk membersihkan waktu, mari sama-sama kita lihat beberapa profil salah satu tokoh nasional yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur, atau yang kita kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur. Lahir di Jakarta 19 Desember 1976. Beliau merupakan tokoh nasional sebagai pendakwah, penulis buku, dan pengusaha. Beliau juga pimpinan Darul Quran Group yang sangat banyak memiliki amal bakti usaha, yaitu seperti pesantren atau sekolah, institut atau universitas, usaha di bidang keuangan seperti financial technology atau vintage, manajemen investasi, dan lain sebagainya. Selain amal bakti usaha, beliau juga mendirikan salah satu lembaga amil zakat nasional atau Laznas yang bernama PPPA Darul Quran. Keteladanan beliau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga negara dapat kita lihat dari amal bakti yang beliau berikan kepada bangsa dan negara, yaitu seperti pesantren atau sekolah maupun universitas yang beliau dirikan, yaitu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang menjadi tujuan dari negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, beliau juga mendirikan Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Darul Quran. Lembaga Amal Zakat Nasional ini sebagai upaya untuk membantu pemerintah mengentaskan atau menangani kemiskinan yang ada di Indonesia, itu dengan memberikan bantuan langsung tunai, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi, maupun memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM, yang mana saat ini Indonesia sedang ditimpa bencana non alam, yaitu virus COVID-19. Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan PEN atau pemenuhan ekonomi nasional, di mana beliau hadir sebagai tokoh nasional yang membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kemudian bentuk lain bela negara yang beliau lakukan, yaitu dengan tidak menjual amal bakti usaha yang beliau dirikan kepada pihak asing. Jadi beliau ingin memberikan atau mengajarkan kemandirian atau kemerdekaan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, yang mana hal ini dapat membantu juga mengurangi
pengangguran, yang mana kita ketahui pengangguran sebagai salah satu penyebab dari adanya kemiskinan, yang mana kemiskinan juga diperangi oleh kita semua. Tidak hanya itu, atau tidak hanya dari segi ekonomi, beliau juga sering memberikan motivasi-motivasi atau dapat kita sebut sebagai tindakan preventif bagi masyarakat. Itu salah satunya dengan ceramah-ceramah agar masyarakat tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, apalagi di kala pandemi COVID-19 ini banyak timbul berbagai kejahatan. Beliau hadir memberikan motivasi bahwa dengan usaha dan doa tanpa harus melakukan penyimpangan, insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Hal ini dapat menjadi tindakan preventif pencegahan berbagai tindakan-tindakan menyimpang seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sama-sama kita perlu perangi. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya yang dapat saya tarik yaitu bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memandang dia itu pahlawan, dia itu tokoh nasional maupun apapun. Bela negara ini dapat pula dilakukan oleh ASN atau aparatur sipil negara, itu dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dengan membantu sesama atau bersedekah. Dan saat ini dapat diimplementasikan dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, menjaga pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.